Halo, para penonton setia. Terima kasih sudah kembali menonton dan mendengarkan cerita ini. Tarik napas perlahan, karena cerita yang akan kamu dengar mungkin akan tinggal lebih lama di pikiranmu. Lampu kuning di warung remang-remang. Tak ada yang tahu sejak kapan warung itu berdiri. Di ujung jalan kampung yang sepi, tepat sebelum tikungan menuju kebun karet tua, ada sebuah warung kecil beratap seng. Catnya sudah mengelupas, papan kayunya lapuk, tapi satu hal selalu sama sejak dulu. Lampu kuning redup yang menggantung di depan warung itu tak pernah padam. Orang-orang menyebutnya warung remang-remang. Siang hari, tempat itu terlihat seperti bangunan kosong. Pintu tertutup, jendela gelap, tak ada suara apapun. Tapi begitu malam turun dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan, lampu kuning itu menyala, redup, berdenyut pelan, seolah bernapas. Dan warung itu buka. Raka pertama kali singgah ke sana karena motornya mogok. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jalanan kosong, sinyal ponsel menghilang, dan hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Raka menuntun motornya, matanya tertarik pada cahaya kuning di kejauhan. Masih ada warung, gumamnya lega. Begitu mendekat, ia mencium bau kopi pahit bercampur asap rokok. Di balik meja kayu tua, duduk seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan mata yang tampak lelah, terlalu lelah untuk orang yang masih hidup. "Silakan, nak," ucapnya pelan. "Mau minum apa?" Raka duduk. Lampu kuning di atas kepalanya berayun pelan meski tak ada angin. Ia memesan kopi. Saat cangkir diletakkan di depannya, Raka tersentak. Kopi itu panas, tapi tak ada uap. Satu persatu, pelanggan lain datang. Seorang ibu dengan rambut basah, padahal hujan sudah berhenti sejak sore. Seorang pria tua yang bajunya penuh tanah merah. Seorang pemuda diam membisu, lehernya dibalut kain hitam. Tak ada yang berbicara. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir. Pelan, teratur. Seperti hitungan waktu. Raka mulai gelisah. Ia sadar sesuatu yang aneh, tak satu pun dari mereka menyentuh makanan, hanya minum. Dan setiap kali lampu kuning itu berkedip, wajah-wajah mereka terlihat kabur. Seolah tak sepenuhnya ada. "Pak." Raka memberanikan diri bertanya pada pemilik warung. "Warung ini buka sampai jam berapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Kami buka, sampai yang singgah ingat jalan pulang." Tiba-tiba, lampu kuning itu meredup lebih dalam. Udara terasa berat. Telinga Raka berdengung. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan kopi, tapi bayangan itu tidak berkedip saat Raka berkedip. "Pak, ini tempat apa sebenarnya?" Suara Raka bergetar. Pemilik warung menatapnya lama. "Terlalu lama. Ini tempat persinggahan," katanya. "Bagi yang tersesat, bagi yang lupa, dan bagi yang hampir." Raka berdiri panik. Saat ia menoleh ke arah pelanggan lain, kursi-kursi itu kosong. Hanya ada bekas basah, tanah, dan bau anyir yang tertinggal. Lampu kuning kembali menyala normal. "Pergilah sekarang," ucap si pemilik warung pelan. "Lampu itu belum sepenuhnya memilihmu." Raka berlari keluar. Motornya menyala sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia tancap gas meninggalkan tempat itu. Saat menoleh ke belakang, warung itu kembali gelap. Tak ada lampu. Tak ada bangunan. Hanya jalan kosong dan pepohonan tua. Keesokan paginya, Raka mendengar kabar. Di lokasi yang sama, dulu pernah terjadi kecelakaan beruntun puluhan tahun lalu. Banyak korban meninggal, dan sebuah warung kecil ikut terbakar saat kejadian. Sejak itu, orang sering melihat lampu kuning menyala di malam hari, dan beberapa pengendara tak pernah sampai ke rumah. Raka menggigil. Malam itu, saat ia hendak tidur, dari kejauhan, ia melihat cahaya kuning redup di balik jendela kamarnya, dan sebuah suara berbisik pelan, "Kalau lapar atau lelah, singgahlah lagi." Sejak malam itu, hidup Raka tak pernah sama. Ia memang selamat. Tubuhnya utuh. Napasnya masih ada. Namun setiap malam, tepat pukul 23.11, dadanya selalu terasa sesak, seperti ada tangan dingin yang menekan dari dalam. Dan yang paling mengganggu, bau kopi pahit dan asap rokok tua selalu muncul tanpa sebab. Malam ketujuh setelah kejadian, Raka terbangun oleh suara pelan. Ting, ting. Seperti sendok kecil mengetuk cangkir.
Lampu kamarnya mati. Hanya satu cahaya yang menyala, kuning, redup, menggantung di depan pintu rumahnya. Jantung Raka hampir berhenti. Di luar, warung itu berdiri, persis seperti malam itu. Papan lapuk, meja kayu, dan puluhan pengunjung duduk diam, menghadap ke satu arah, rumah Raka. Lampu kuning berayun pelan. Belum waktunya, bisik Raka sambil mundur. Pintu rumahnya diketuk. Tok, 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 pelan. Sopan. Sabar. Saat pintu terbuka sedikit, pemilik warung berdiri di sana. Wajahnya kini lebih pucat, matanya cekung, dan senyumnya penuh penyesalan. Kau meninggalkan sesuatu, katanya lirih. Ia menyerahkan cangkir kopi retak. Di dasar cangkir itu, tertulis dengan sisa ampas hitam, 1 malam lagi. Raka menutup pintu dan jatuh bersimpuh. Ia berdoa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan air mata dan ketakutan yang jujur. Dan malam itu, ia teringat sesuatu. Di warung itu, ia sempat menyeruput kopi. Keesokan harinya, Raka menemui seorang kakek tua penjaga musala dekat kebun karet. Setelah mendengar ceritanya, wajah sang kakek mengeras. Kau singgah di warung penunggu, katanya. Lampu kuning itu penanda. Yang minum, yang duduk, atau yang terlalu lama memandang, dianggap singgah. Lalu bagaimana caranya lepas? Tanya Raka gemetar. Kakek itu menatapnya lama. Harus kembali. Tapi bukan sebagai tamu. Malam berikutnya, Raka kembali ke jalan itu. Warung remang-remang sudah ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Pria, wanita, anak kecil. Ada yang berdarah, ada yang basah, ada yang tubuhnya seperti patah. Semua diterangi lampu kuning terang, terang tapi dingin, seperti lampu rumah duka. Pemilik warung berdiri di tengah. Kau kembali, 92 katanya. Raka mengangguk. Aku mau mengantar pulang mereka. Lampu kuning berkedip keras. Untuk pertama kalinya, para pengunjung menoleh. Wajah-wajah itu kini jelas. Wajah orang-orang yang seharusnya sudah lama pergi. Raka memimpin doa. Terbata-bata. Tak sempurna. Tapi jujur. Satu persatu, bayangan itu memudar. Kursi kosong. Cangkir retak. Meja lapuk. Lampu kuning bergoyang keras, lalu padam. Pagi itu, jalanan kembali sepi. Tak ada warung. Tak ada lampu. Hanya bekas tanah hitam dan bau kopi yang perlahan hilang. Namun sampai hari ini, kadang, di jalan sepi manapun, jika kau melihat lampu kuning menyala terlalu terang di tengah malam, dan warung kecil yang tampak terlalu ramai, ingat satu hal, jangan singgah terlalu lama. Jangan minum. Dan jangan biarkan lampu itu mengenal wajahmu. Karena tidak semua orang bisa pulang seperti Raka. Setelah malam warung itu menghilang, Raka mencoba hidup normal. Ia pindah kontrakan. Mengganti nomor ponsel. Tak pernah lagi pulang larut malam. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Setiap pukul 23.11, lampu dimanapun ia berada selalu berkedip kuning. Bukan mati. Bukan padam. Hanya berkedip, seperti mengingatkan. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Raka terjebak di perjalanan luar kota. Jalan alternatif yang ia ambil sunyi, terlalu sunyi. Tak ada rumah. Tak ada warung. Tak ada suara. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya. Kuning. Terang. Terlalu familiar. Dadanya langsung sesak. Itu cuma lampu jalan, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia mendekat, papan kayu tua itu terlihat. Meja. Kursi. Dan bau kopi pahit. Warung remang-remang berdiri lagi. Lebih terang. Lebih ramai. Puluhan pengunjung duduk rapi, semuanya menghadap ke jalan, menunggu. Pemilik warung kini berdiri di luar. Kami tidak memilih tempat, katanya lirih. Kami memilih yang melihat. Raka gemetar. Aku sudah mengantar mereka pergi. Pria itu mengangguk pelan. Benar. Tapi selalu ada yang baru. Lampu kuning menyala semakin terang. Terlalu terang hingga bayangan Raka di tanah terlihat.
2. Satu berdiri. Satu lagi duduk di kursi warung. Raka sadar. Warung itu bukan tempat arwah. Bukan tempat setan. Itu tempat orang-orang yang berhenti terlalu lama di antara pergi dan pulang. Yang lelah. Yang menyerah. Yang singgah sebentar. Lalu lupa arah. Dengan sisa keberanian, Raka melangkah mundur. Ia menutup mata dan berdoa, bukan agar selamat, tapi agar kuat menolak. Lampu kuning bergetar hebat. Kursi-kursi berderit. Para pengunjung berdiri bersamaan. Untuk sesaat, mereka terlihat jelas. Mereka semua pernah memilih singgah. Ketika Raka membuka mata, ia berada di tengah jalan kosong. Hujan berhenti. Tak ada warung. Jam ponselnya menunjukkan pukul 23.12. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat lampu kuning. Namun ia mulai melakukan satu hal. Setiap melihat warung kecil di pinggir jalan malam hari, ia menoleh sejenak dan berbisik pelan. Semoga yang singgah di sini, tahu jalan pulang. Dan mungkin, malam ini, jika kamu sedang mendengarkan cerita ini, dan merasa lelah, dan melihat cahaya kuning di kejauhan, ingat satu hal. Tidak semua tempat istirahat ingin kamu benar-benar bangun kembali. Setelah kejadian malam itu, Raka akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia abaikan. Bukan warungnya yang berbahaya. Bukan lampu kuningnya yang menyesatkan. Yang berbahaya adalah hati manusia yang terlalu lelah, lalu berhenti berharap. Ia teringat wajah-wajah di warung itu. Tak ada yang marah. Tak ada yang menakutkan. Mereka hanya terlihat pasrah. Raka mulai rajin ke musola. Bukan karena ingin aman, tapi karena ia sadar, selama ini ia hidup hanya mengejar pulang, tanpa tahu untuk apa ia kembali. Suatu malam, setelah sholat, ia duduk sendiri. Lampu musala redup. Sunyi. Dan untuk terakhir kalinya, ia melihat cahaya kuning di kejauhan. Namun kali ini berbeda. Tak ada warung. Tak ada pengunjung. Tak ada panggilan. Hanya cahaya, lalu padam. Dalam hatinya, Raka menangis. Ia sadar, lampu kuning itu bukan penjemput. Ia adalah peringatan. Bahwa hidup bukan sekadar singgah. Bahwa lelah bukan alasan untuk berhenti. Dan bahwa pulang sejati bukan ke rumah, melainkan kembali kepada Tuhan. Orang-orang di warung itu bukan tersesat jalan. Mereka tersesat arah hidup. Berhenti berdoa. Berhenti berharap. Berhenti percaya bahwa setelah gelap, selalu ada cahaya yang benar. Bukan lampu kuning. Dan jika malam ini kamu mendengar cerita ini, dalam keadaan lelah, kecewa, atau merasa sendiri, ingatlah, jangan singgah di tempat yang membuatmu lupa berdoa. Jangan istirahat di tempat yang menjauhkanmu dari Tuhan. Karena tidak semua cahaya adalah petunjuk. Sejak malam itu, Raka percaya satu hal. Bahwa Tuhan selalu memberi tanda. Namun manusia sering salah membaca cahaya. Tidak semua yang terang membawa arah. Tidak semua yang hangat memberi keselamatan. Ada cahaya yang hanya membuat kita berhenti. Bukan melangkah. Warung remang-remang itu mungkin sudah tiada. Lampu kuningnya mungkin tak pernah kamu lihat. Tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Kadang berupa kelelahan yang tak kamu ceritakan. Kadang berupa tempat pelarian yang terasa nyaman. Kadang berupa diam yang terlalu lama, sampai lupa berdoa. Jika suatu hari kamu merasa hidup ini hanya persinggahan tanpa tujuan, jangan cari lampu lain. Cari arah. Karena pulang bukan soal sampai, tapi soal kepada siapa kamu kembali. Dan sebelum cerita ini benar-benar berakhir, izinkan satu kalimat tinggal di hatimu malam ini. Jika cahaya membuatmu lupa kepada Tuhan, maka itu bukan petunjuk. Itu hanya lampu kuning di warung remang-remang. Setelah malam-malam itu, Raka mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Bukan tentang lampu. Bukan tentang warung. Melainkan tentang dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa sangat lelah, lelah bekerja, lelah berpura-pura kuat, lelah menghadapi hidup, bayangan warung itu muncul di pikirannya. Bukan sebagai teror, tapi sebagai undangan untuk berhenti. Dan itu yang paling berbahaya.
Suatu sore, Raka bertemu Dimas, temannya sejak kecil. Wajah Dimas kusut, matanya cekung. "Aku sering lewat jalan kebun karet itu," kata Dimas sambil menyalakan rokok. "Sekarang ada warung. Ramai banget tiap malam." Raka membeku. "Lampunya?" tanyanya pelan. Dimas mengerutkan kening. "Kuning. Tarang. Hangat, malah." Jari Raka gemetar. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia tahu satu hal, warung itu tidak menghilang. Ia hanya berpindah. Karena yang dicari warung itu bukan tempat, melainkan orang-orang yang sedang berhenti berharap. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Dimas tidak masuk kerja. Ponselnya mati. Motornya ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan kebun karet. Mesinnya masih hangat. Dan di spion motor itu, tergantung plastik kecil berisi kopi hitam. Raka berdiri lama di tempat itu malam hari. Tak ada warung. Tak ada lampu. Namun saat jarum jam mendekati pukul 23.11, udara berubah berat. Sunyi yang aneh. Seperti dunia sedang menahan napas. Lalu, satu titik cahaya menyala. Kuning. Redup. Pelan-pelan terang. Raka menelan ludah. Dari kegelapan, meja dan kursi mulai terbentuk. Satu persatu. Dan di salah satu kursi, seseorang sudah duduk. Itu Dimas. Kepalanya tertunduk. Tangannya memegang cangkir. Raka ingin berteriak. Ingin berlari. Namun kakinya melangkah maju. Karena ia sadar sekarang, lampu kuning itu tidak hanya memanggil yang lemah. Ia juga menguji yang merasa sudah kuat. Dan malam ini, giliran Raka yang berdiri paling dekat dengan cahaya itu. Raka berdiri terlalu lama di bawah lampu kuning itu. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah. Bau kopi pahit kembali tercium, tipis namun jelas. Warung tenda di bawah jembatan layang itu terlihat biasa bagi siapapun yang lewat. Orang tertawa. Sendok beradu. Asap mengepul. Namun bagi Raka, cahayanya berbeda. Lampu itu tidak memanggil dengan suara. Ia memanggil dengan rasa. Rasa ingin duduk. Rasa ingin diam. Rasa ingin berhenti menjelaskan apapun. Seorang pria parubaya keluar dari warung sambil menyalakan rokok. Saat melihat Raka, ia tersenyum kecil. "Mas nggak mampir?" katanya ramah. "Capek ya, kelihatannya." Kalimat itu sederhana. Tapi lutut Raka melemah. Karena pria itu tidak melihat lampu kuning. Ia hanya melihat warung biasa. Berarti, yang berubah bukan tempatnya, tapi Raka. Malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk lama di lantai. Lampu ruang tamu mati, hanya cahaya jalan masuk dari jendela. Warnanya, kekuningan. Raka menutup mata. Dan ia melihat warung itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Mejanya rapi. Kursinya utuh. Lampu kuningnya tenang. Dan di salah satu kursi, tidak ada nama. Belum. Hari-hari berikutnya, kejadian makin sering. Raka bisa merasakan di mana warung akan muncul. Seperti denyut di dada. Seperti panggilan samar. Ia datang ke tempat-tempat itu lebih cepat dari siapapun. Kadang ia berhasil. Ia menarik orang menjauh. Mengajak bicara. Mengantar pulang. Tapi setiap kali ia berhasil, lampu kuning terasa makin dekat dengannya. Seolah warung itu belajar. Suatu malam, Dimas datang ke rumah Raka. Wajahnya pucat. "Aku mimpi lagi," katanya pelan. "Warung itu." Raka menelan ludah. "Kau duduk?" Dimas menggeleng. Tapi, kursinya kosong. Dan semua orang menatap ke arah satu tempat. "Kemana?" tanya Raka. Dimas menatapnya lurus. "Ke tempat kamu berdiri." Sejak malam itu, Raka mulai menyadari perubahan lain. Ia bisa melihat pengunjung sebelum mereka duduk. Orang-orang yang akan singgah biasanya, berjalan lebih lambat. Menatap cahaya terlalu lama. Menghela napas sebelum melangkah. Dan yang paling menakutkan, Raka bisa merasakan siapa yang tidak akan pulang, bahkan sebelum mereka duduk. Suatu malam,
Di pinggir kota, Raka melihat seorang perempuan muda berdiri di bawah lampu kuning kecil di depan warung kayu. Tangannya gemetar. Matanya merah. Telepon di tangannya mati. Raka mendekat. "Pulang," katanya pelan. "Jangan di sini." Perempuan itu menoleh, air matanya jatuh. "Kalau aku pulang," bisiknya, "aku harus menghadapi semuanya lagi." Lampu kuning menyala lebih hangat. Dan untuk sesaat, Raka tidak tahu harus berkata apa. Karena untuk pertama kalinya, ia mengerti kenapa orang-orang itu duduk. Dan pemahaman itu adalah pintu yang paling berbahaya. Raka berdiri terlalu lama di bawah lampu kuning itu. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah. Bau kopi pahit kembali tercium, tipis namun jelas. Warung tenda di bawah jembatan layang itu terlihat biasa bagi siapapun yang lewat. Orang tertawa. Sendok beradu. Asap mengepul. Namun bagi Raka, cahayanya berbeda. Lampu itu tidak memanggil dengan suara. Ia memanggil dengan rasa. Rasa ingin duduk. Rasa ingin diam. Rasa ingin berhenti menjelaskan apapun. Seorang pria parubaya keluar dari warung sambil menyalakan rokok. Saat melihat Raka, ia tersenyum kecil. "Mas nggak mampir?" katanya ramah. "Capek ya, kelihatannya." Kalimat itu sederhana. Tapi lutut Raka melemah. Karena pria itu tidak melihat lampu kuning. Ia hanya melihat warung biasa. Berarti, yang berubah bukan tempatnya. Tapi Raka. Malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk lama di lantai. Lampu ruang tamu mati, hanya cahaya jalan masuk dari jendela. Warnanya, kekuningan. Raka menutup mata. Dan ia melihat warung itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Mejanya rapi. Kursinya utuh. Lampu kuningnya tenang. Dan di salah satu kursi, tidak ada nama. Belum. Hari-hari berikutnya, kejadian makin sering. Raka bisa merasakan di mana warung akan muncul. Seperti denyut di dada. Seperti panggilan samar. Ia datang ke tempat-tempat itu lebih cepat dari siapapun. Kadang ia berhasil. Ia menarik orang menjauh. Mengajak bicara. Mengantar pulang. Tapi setiap kali ia berhasil, lampu kuning terasa makin dekat dengannya. Seolah warung itu belajar. Suatu malam, Dimas datang ke rumah Raka. Wajahnya pucat. "Aku mimpi lagi," katanya pelan. "Warung itu." Raka menelan ludah. "Kau duduk?" Dimas menggeleng. Tapi, kursinya kosong. Dan semua orang menatap ke arah satu tempat. "Kemana?" tanya Raka. Dimas menatapnya lurus. "Ke tempat kamu berdiri." Sejak malam itu, Raka mulai menyadari perubahan lain. Ia bisa melihat pengunjung sebelum mereka duduk. Orang-orang yang akan singgah biasanya, berjalan lebih lambat. Menatap cahaya terlalu lama. Menghela napas sebelum melangkah. Dan yang paling menakutkan, Raka bisa merasakan siapa yang tidak akan pulang, bahkan sebelum mereka duduk. Suatu malam, di pinggir kota, Raka melihat seorang perempuan muda berdiri di bawah lampu kuning kecil di depan warung kayu. Tangannya gemetar. Matanya merah. Telepon di tangannya mati. Raka mendekat. "Pulang," katanya pelan. "Jangan di sini." Perempuan itu menoleh, air matanya jatuh. "Kalau aku pulang," bisiknya, "aku harus menghadapi semuanya lagi." Lampu kuning menyala lebih hangat. Dan untuk sesaat, Raka tidak tahu harus berkata apa. Karena untuk pertama kalinya, ia mengerti kenapa orang-orang itu duduk. Dan pemahaman itu adalah pintu yang paling berbahaya. Raka akhirnya membuat pilihan. Ia menatap perempuan itu lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu duduk di sini, kamu memang tidak capek lagi. Tapi kamu juga tidak akan pernah benar-benar pulang." Lampu kuning bergetar. Untuk pertama kalinya, cahayanya terlihat tidak sabar. Perempuan itu menunduk, menangis, lalu perlahan melangkah pergi. Setiap langkahnya menjauh, cahaya lampu meredup sedikit demi sedikit. Warung itu kehilangan satu tamu. Dan Raka, kehilangan sedikit kekuatannya. Malam-malam setelahnya, Raka tetap berjalan. Tetap memperingatkan, tetap berdiri di antara cahaya palsu dan jalan pulang.
Hingga suatu malam, tubuhnya benar-benar lelah. Ia berdiri sendirian di jalan kosong. Tak ada orang lain. Tak ada suara. Hanya lampu kuning menyala tenang di depannya. Kursi kosong. Tanpa nama. Raka tersenyum kecil. Ia tidak duduk. Ia tidak lari. Ia berdoa. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, lampu itu padam dengan sendirinya. Warung remang-remang tidak hancur. Ia hanya kehilangan kuasa atas satu hati yang memilih pulang. Namun jangan salah, selama masih ada manusia yang lelah, yang berhenti berharap, yang ingin diam terlalu lama dari hidupnya sendiri, lampu kuning itu akan selalu menyala, di suatu jalan sepi, menunggu. Dan jika suatu malam kamu melihat warung kecil yang tampak terlalu terang, ingatlah kisah ini. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkan, istirahatlah jika lelah, tapi jangan berhenti di tempat yang membuatmu lupa arah pulang. Karena tidak semua cahaya adalah petunjuk. Sebagian, hanya ingin kamu duduk. Jika kamu berhasil sampai di bagian akhir cerita ini, terima kasih, karena tidak semua orang kuat bertahan sampai lampu terakhir padam. Jika kisah lampu kuning di warung remang-remang membuatmu terdiam, atau mengingatkanmu pada sesuatu yang pernah kamu rasakan, kamu bisa meninggalkan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like jika kamu ingin kisah seperti ini terus berlanjut, dan subscribe agar kamu tidak tersesat sendirian di cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, tidak semua cahaya di malam hari ingin menuntunmu pulang.